channel Bedah Angka. Kali ini kita akan coba bedah soal-soal dari buku M. Adinawan Matematika Jilid 1B. Jadi ini soal-soal untuk mempersiapkan penilaian akhir tahun untuk kelas 7 semester kedua. Baik, sebelum kita mulai seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, pencet tanda lonceng, jangan lupa share dan juga komen di bawah ya. Baik, kita mulai dengan nomor 1. Nomor 1 ini dimulai dengan sebuah peta dibuat dengan aturan setiap 5 cm mewakili 150 km. Artinya ini tentang pembahasan skala ya. Jadi sebuah peta dibuat dengan aturan setiap 5 cm mewakili 150 km. Jadi skalanya adalah 5 cm mewakili 150 km. Ubah semua satuan ke dalam cm. 150 km itu ditambahin aja 0, 5 buah. 1, 2, 3, 4, 5. Karena kalau dari tangga ukuran panjang dari kilometer ke sentimeter itu turun 5. Jadi kita tambahin aja 0,5 ya. Jadi skalanya adalah 5 banding berapa ini? 15 juta ya. Jika jarak dua kotak yang sebenarnya adalah 210 km, jadi pada skala itu adalah bentuknya jarak pada peta dibagi jarak sesungguhnya. Jarak sesungguhnya terletak pada penyebut, sementara jarak pada peta diletakkan di pembilang. Berarti jarak dua kotak yang sebenarnya adalah 210 km. Kita taruh di bawah. 210 km tambahin 0,5. 1, 2, 3, 4, 5 per. Nah, seperti itu. Maka jarak dua kotak tersebut pada peta kita asumsikan saja ini kita ganti dengan variabel X. Itu jarak pada petanya. Sesudah ini kita bisa langsung mengerjakan. Kita kali silang. X dikali 15 juta adalah X dikali 15 juta. 1, 2, 3 1, 2, 3 sama dengan 5 dikali 221 juta. 5 dikali 21 juta. Nah, untuk mempermudah kita nggak usah hitung dulu, nggak apa-apa. Jadi X sama dengan ini 5 dikali 21 juta dibagi, nah ini 15 juta. Nah, untuk memudahkannya, karena ini bentuknya perkalian, kita bisa main coret saja ya. Ini nolnya ada 6, kita coret 6. Atasnya juga kita coret 6. Paham ya? Nah, kemudian ini 5 dan 15 bisa kita coret. 5 dibagi 5, 1. 15 dibagi 5, 3. Nah, tinggal 21 bagi 3. Berarti jarak pada peta adalah 21 bagi 3 sama dengan 7 cm. Ya, berarti nomor 1 kita sudah terselesaikan. Kita lanjut nomor 2. Sebuah foto berbentuk persegi panjang berukuran 6 cm dikali 9 cm. Ada sebuah foto 6 cm dikali 9 cm. Nah, seperti ini. Kurang lebih ya. Ini 6 cm, ini 9 cm. Foto tersebut diperbesar dengan skala 1:10. Perbandingan luas foto mula-mula dengan luas foto setelah diperbesar. Nah, berarti ukuran foto ini akan diperbesar. Akan diperbesar menjadi seperti ini. Kurang lebih ya. Kurang lebih. Dengan perbandingan skala adalah 1:10. 1:10. Nah, berarti sisi yang bawah harus dibandingkan dengan sisi bawah. Sisi yang tegak dibandingkan juga dengan sisi tegak. Kita asumsikan sisi bawah adalah X ya. Sisi tegaknya adalah Y.
Nah, berarti kita bandingkan saja. 1 banding 10. Berarti 6, kita coba yang bawah dulu. 6 dibanding X. Nah, itu sama dengan 1 banding 10. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu. Berarti kenapa 6 yang di atas bukan X yang bukan X yang di atas? Karena dia bilang soalnya minta perbesaran. Jadi perbesaran berarti yang X ini harus lebih besar. Jadi sesuaikan dengan skalanya. Berarti yang besar adalah 10. Berarti X-nya yang harus lebih besar. Karena katanya fotonya minta diperbesar, bukan diperkecil. Berarti seperti ini. Kita kali silang. X kali 1 sama dengan 6 kali 10. Berarti X-nya sama dengan 60 cm. Begitu, ya. Kemudian kita hitung Y-nya. Di sini 9. 9 per Y sama dengan 1 banding 10. Sama seperti itu juga. Kita buat dalam bentuk pecahan saja ya. Sama dengan 1 banding 10. Sama seperti cari X, kita kali silang. Y dikali 1 sama dengan 9 dikali 10. Berarti Y-nya sama dengan 90 cm. Nah, kita sudah mendapatkan ukuran perbesaran dari foto tersebut dari 6 kali 9 menjadi 60 kali 90. Pertanyaannya adalah perbandingan luas foto mula-mula dengan luas foto setelah diperbesar. Berarti ini kita asumsikan sebagai luas foto ke-1. Ini hasilnya adalah foto kedua ya. Berarti perbandingannya adalah luas foto mula-mula dibanding dengan luas foto setelah diperbesar. Berarti luas 1 dibanding luas 2. Nah, luas 1 kita dapatkan 6 kali 9. Nah, luas kedua, X-nya kita sudah dapatkan 60. Y-nya kita dapatkan 90 ya. Nah, berarti ini 60 kali 90. Kita sudah dapatkan nih. 6 kali 9 adalah 54 dibanding 5400. Kita sederhanakan. 54 bagi 54, 1. Ada 1 banding 54 bagi 5400 dibagi 54, 100. Nah, berarti perbandingan luasnya adalah luas 1 banding luas 2 adalah 1 dibanding 100. Nah, gitu. Nomor 2 sudah terselesaikan. Kita lanjut ke nomor 3. Perbandingan banyak uang Reta dan Adifa, kita buat begini aja. Perbandingan uang Reta dan Adifa, R banding A sama dengan 5 banding 6. 5 banding 6 kita buat 5 per 6. Ya. Ini kita langsung buat perkalian, nggak apa-apa. Kita kali silang. 6 dikali R. 6R sama dengan 5A. Nah, itu saja cukup, nggak apa-apa. Kita lanjutkan. Perbandingan banyak uang Adifa dan Aska. Uang Adifa dan uang Aska. Oh, ternyata kita nggak perlu buat seperti ini. Kita buat begini saja. R dibanding A sama dengan 5 dibanding 6. Ya. Kemudian perbandingan Adifa dan Aska. Adifanya kita pakai AD aja ya. AD dibanding Aska, AS sama dengan 4 banding 5. 4 banding 5. Nah, jika jumlah uang mereka seluruhnya adalah 111.000, berarti R ditambah AD ditambah Aska, kalau dijumlahkan uang mereka adalah Rp111.000. Nah, begitu. Pertanyaannya adalah maka jumlah uang Reta dan Aska. Jadi Reta ditambah Aska berapa? Nah, caranya seperti ini. Kita lihat dari perbandingan, ya. Kita lihat dari perbandingannya. Di sini yang sama adalah si Adifa. Ya, kita perhatikan di sini. Adifa. 4 dan 6. Dia tidak sama. Jadi kita harus kalikan dia sampai dengan KPK. KPK-nya adalah 6 dan 4 adalah 12. Berarti supaya 12 ini semua harus dikali dengan 2. Sementara ini harus dikali dengan 3 supaya sama-sama 12, ya. Berarti perbandingan
siapa namanya ini tadi ya, Reta dan Adifa menjadi 5 kali 2 10 banding 12 ya, 10 banding 12. Kemudian ini semua dikali 3, Adifa menjadi 12 dibanding Aska 15. Nah, kita lihat di sini Adifa sudah sama perbandingannya. Nah, berarti sudah bisa kita kerjakan nih secara keseluruhan. Berarti Reta dibanding Adifa dibanding Aska itu sama dengan 10 dibanding 12 dibanding 15. Nah, bisa kita kerjakan. Pertanyaan kita hapus dulu ya. Nah, untuk mencari masing-masing uang yang dimiliki oleh Reta, Adifa, dan Aska, kita tambahkan perbandingan ini dengan satu variabel. Variabel harus sama. 10 misalkan 10x. Jadi ini 10x ditambah adanya 12x, Askanya jadi 15x. Nah, sama dengan angkanya saja ya, 111.000. Kita jumlahkan 37x sama dengan 111.000. Oke. Jadi x-nya sama dengan 111.000 dibagi 37. Nah, berapa itu 111.000 dibagi 7? Bagi 37. 3. 1, 2, 11. Iya. Jadi sama dengan x-nya sama dengan 3.000. Nah, dengan demikian kita sudah bisa menjawab pertanyaannya nih untuk nomor 3. Pertanyaannya adalah berapa jumlah uang Reta dan Aska. Nah, kita masukkan saja perbandingan. Si Reta adalah 10, berarti dia 10x ditambah Askanya adalah 15x. X-nya kita sudah dapatkan ini 3.000. Berarti kita masukkan ke sini. Jadi 10 dikali 3.000 ditambah 15 dikali 3.000. Nah, kita sudah dapatkan nih. Berarti ini 30.000 ditambah 45.000. Jadi uang mereka berdua adalah 75.000 rupiah. Berarti nomor berapa nih? Nomor 3 sudah terselesaikan ya. Nomor 3 sudah terselesaikan. Uang Reta dan Aska adalah 75.000 rupiah. Baik, kita lanjutkan ke nomor 4. Diketahui perbandingan M dibanding N dibanding P sama dengan 3 banding 5 banding 6. Iya. Oke, nah pertanyaannya adalah, oh bukan, ada satu lagi, diketahui bahwa 4M ditambah 2N dikurangin 3P itu sama dengan 16. Pertanyaannya adalah selisih nilai M dan P. Berarti bisa M kurang P atau bisa juga P kurang M. Nanti kita lihat dulu. Kita lihat dulu mana yang paling besar ya. Nah, sebelumnya setiap kali ada perbandingan, lebih baik kita tambahkan dengan satu variabel. 3 jadi 3x, 5-nya 5x, 6-nya jadi 6x. Sehingga M-nya ini adalah 3x, kita bisa masukkan ke sini, substitusikan ke sini. Jadi 4 dikali M-nya adalah 3x, N-nya adalah 5x, dikurangi 3 dikali P-nya 6x. Nah, sama dengan 16. Bisa kita kerjakan ini. Ini menjadi 12x ditambah 10x min berapa nih? 18x sama dengan 16. 12 tambah 10 22. 22 dikurang 18 adalah 4x. Berarti 4x sama dengan 16. Sehingga x-nya adalah 4 dari 16 dibagi 4. Pertanyaannya adalah selisih nilai M dan P. Selisih nilai M dan P. Berarti kita hitung dulu M-nya berapa, P-nya berapa. Kita masukkan M-nya adalah perbandingan M berapa? 3x. Jadi dia adalah 3 dikali x ada 4. Berarti M-nya adalah 12. Sekarang kita hitung
P-nya. P-nya adalah 6X. 6X berarti 6 dikali 4 sama dengan 24. Berarti selisih nilai M dan P adalah, selisihnya adalah yang besar kurang kecil aja ya. P dikurangin M sama dengan 24 dikurangin 12 sama dengan 12. Nah, berarti nomor 4 sudah terselesaikan bahwa selisih nilai M dan P adalah 12. Oke, kita lanjutkan ke nomor 5. Ya, nomor 5, oh ada tabel. Di antara pasangan nilai X dan Y pada tabel di atas yang merupakan perbandingan senilai Y terhadap X adalah yang dimaksudkan senilai itu adalah misalkan begini. A1 dibanding A2 itu sama dengan B1 banding B2. Nah, itu senilai. Berarti dalam hal ini adalah X1 banding X2 sama dengan Y1 banding Y2. Ya, kita cek untuk yang pertama. Betulkah bahwa X1-nya 3/6 sama dengan Y1-nya adalah 5/10. Nilai mereka sama ya, ini setengah, ini setengah. Berarti yang pertama adalah benar. Kita coba yang kedua. Yang kedua adalah X1-nya 4, X2-nya 6. Apakah betul sama dengan Y1-nya? 6/9. Cara mudah kita kali silang saja, sama nggak nilai mereka? 6 kali 6, 36. 4 kali 9, 36. Berarti nilainya sama. Berarti betul untuk yang pernyataan kedua. Kita coba pernyataan ketiga. Di sini saja ya. Kita batasi dulu. Oke, pernyataan ketiga. 15, X1-nya 15 per X2-nya 9. Apakah betul sama dengan 12/6? Kita kali silang. 15 dikali 6 itu adalah 90. 9 kali 12, 108. Berarti beda tuh. Berarti ini bukan senilai. Oke. Sekarang kita coba lihat pernyataan keempat. X1-nya 12. X2-nya 8. Apakah sama dengan 18/12? Betul ya? Iya. 12 kali 12, 144. 8 kali 18, 64, 46. Sama, 144. Berarti dia benar. Ya. Berarti yang senilai adalah 1, 2, dan 4. Yang 3 bukan senilai. Ya. Jadi jawaban nomor 5 sudah kita temukan. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 6. Tabel berikut menunjukkan hubungan nilai X dan Y pada perbandingan berbalik nilai. Pasangan perbandingan Y terhadap X pada tabel di atas adalah, kalau berbalik nilai itu sama seperti ini, misalkan A1 per A2 sama dengan balik nilai, berarti dia B2 per B1. Begitu. Atau bisa juga ini menjadi A1 kali B1 sama dengan A2 dikali B2. Untuk mempermudah kita pilih yang mana saja. Kali silang. Ya. Berarti nilai X-nya 4, 12, 8, 6. Nah, ini sebenarnya kita bisa lihat berdasarkan tabel di atas ada beberapa rumus yang sudah diberikan, yaitu A sampai dengan D. Kita coba yang A. Yang A adalah Y sama dengan 3/X. Kita lihat, Y-nya adalah 12. Apakah betul 12 itu adalah 3/4? Berarti yang A adalah salah. Ya. Yang B. Yang B adalah Y sama dengan X/3. Kita coba, apakah betul Y sama 12 adalah X-nya 4? 4/3 juga salah. Begitu. Yang C. Y sama dengan
48 per X. Kita coba apakah betul Y-nya kita jadi 12 sama dengan 48 per X-nya adalah 4. Nah, ini baru benar. Berarti jawaban untuk nomor 6 sudah kita temukan. Bahwa rumus yang benar adalah Y sama dengan 48 per X. Ya, Y sama dengan 48 per X. Kita lihat lagi nomor 7 selanjutnya. Diberikan sebuah grafik. Ada dua titik. Yang pertama titik 0,0. Yang kedua adalah titik 4,10. Nah, persamaan grafik tersebut bagaimana kita untuk mencarinya? Ada beberapa cara. Yang kalau misalkan nanti di kelas 8 ada pelajaran PGL tuh. Berarti kita ibaratkan ini sebagai X1, ini Y1, ini X2, ini Y2, ya. Jadi persamaan garis lurusnya adalah X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Kita masukkan X1-nya. X1-nya 0, X2-nya adalah 4. 4 kurang 0. Y-nya tetap, Y1-nya 0 per Y2-nya adalah 10. 10 min 0. Berarti X per 4 sama dengan Y per 10. Kita kali silang. Dia minta Y dulu ya. 4 dikali Y adalah 4Y sama dengan 10X. Nah, sebenarnya ini sudah bisa dijadikan persamaan garis. Tapi pilgannya dia minta Y-nya disendirikan. Berarti Y sama dengan 10 per 4X. Atau kita sederhanakan Y sama dengan dibagi 2, 5 per 2X. Nah, berarti dia minta sederhanakan lagi. Baik, 5 per 2 itu sama saja dengan jadi Y 5 per 2 adalah 2,5 ya. 2,5X. Nah, ini yang diminta pilihan gandanya. Dengan demikian nomor 7 sudah terselesaikan. Baik, kita lanjutkan ke nomor 8 ya. Untuk menempuh jarak 48 km, sebuah mobil menghabiskan bensin sebanyak 4 liter. Berarti 48 km itu adalah per 4 liter ya, 4 liter. Nah, itu sudah kapasitas atau kemampuan 1 liter bensin itu berapa kilometer dinyatakan dengan 48 km per 4 liter. Jika jarak yang ditempuh dengan mobil itu adalah 720 km dan harga bensin Rp6.500 per liter, biayanya berapa tuh untuk beli bensinnya? Berarti kita harus tahu dulu berapa liter yang dibutuhkan. Berarti kita pakai perbandingan saja. Kalau 48 km per 4 liter berarti dia sama dengan jarak tempuhnya adalah 720 km. Nah, berapa liter? Ya, kita anggap ini sebagai X saja, X liter. Kita kali silang saja. 48 dikali X atau X dikali dengan 48 itu sama dengan ini kali silang 4 dikali 720 begitu. Tanpa kita kalikan dulu nggak apa-apa. Jadi X sama dengan 4 dikali 720 dibagi dengan 48. Kita mau sederhanakan atas dengan bawah, kita coret yang mana bisa. Misalkan ini kita coret habis. 48 dibagi 4 adalah 12 ya. Betul 12 ya? Iya 12. Nah, 72 dibagi 12 adalah bisa 6. Nah, berarti X-nya adalah 60 liter. Berarti biaya yang dibutuhkan adalah tinggal kita kali dengan harga 1 liter bensinnya. Berarti total rupiahnya adalah kita biaya aja deh ya. Jadi biaya adalah 60 liter dikali 6.500. Sama dengan 6 kali 5 33. 336 39. Berarti yang dibutuhkan adalah 390.000 rupiah. Nah, berarti nomor 8 sudah kita selesaikan. Berikutnya kita ke nomor nomor 10 ya. Nomor 9, maaf. Nomor 9, iya.
Sebentar. Nomor 9. Oke, baik, nomor 9. Diberikan grafik sedemikian rupa menunjukkan grafik perbandingan berbalik nilai Y terhadap X. Persamaan grafik tersebut adalah, nah, di sini diketahui bahwa X-nya adalah 2, Y-nya adalah 10. Ya, Y-nya adalah 10. Kalau kita perbandingan terbalik, berarti kita lihat 2 dikali 10 adalah berapa? Sama dengan 20. Nah, itu yang kita pakai apa ya, patokannya. Berarti 2 itu adalah 20 dibagi 10. Ya toh? Nah, sementara 2 ini adalah si X-nya, 10 adalah Y-nya. Berarti X sama dengan 20 per Y. Atau bisa juga Y sama dengan 20 per X. Nah, seperti itu. Berarti kita bisa temukan tuh jawabannya adalah yang A. Ya. Baik, kita lanjutkan ke nomor 10. Dalam 640 ml larutan zat X terkandung zat Y sebanyak 48 mg. Nah, jadi di dalam 640 ml X dia ada 48 mg apa ini? Y ya. Y. Nah, jika dibutuhkan zat Y sebanyak 300 mg 300 mg Y, maka banyak larutan zat X yang diperlukan adalah, nah, X-nya berapa nih? Begitu. Nah, caranya yaitu di sini X-nya adalah, lihat yang ditanya adalah X-nya, berarti kita lihat perbandingan sebelahnya. Jadi 300 per 48 dikali dengan 640. Nah, seperti itu ya. 300 per 48 dikali dengan 640. Berarti ini kita bisa kerjakan nih, atau bisa kita bagi dulu ya. 4 bagi 8, 4 dibagi 12. Nggak bisa ya. 4 dibagi 8, ini dibagi 8 menjadi 80. Ya, 80. 88 dibagi 8 menjadi 6. 300 bagi 6 adalah 50. Berarti tinggal kita coret jadi 50. 50 kali 80. Betul ya? 50 kali 80 berarti dia adalah 50 kali 80 sama dengan berapa nih? 4.000 mililiter. Oke, 50 kali 80 4.000 mililiter ya. Nah, 4.000 mililiter itu jawabannya. Oh, ternyata dia minta dalam liter. Dalam liter berarti 4.000 mililiter sama dengan dibagi 1.000. Jadi 4 liter. Oke, nomor 10 sudah terpecahkan ya. Sekarang kita masuk ke nomor 11. Nomor 11. Seorang peternak mempunyai persediaan pakan untuk 25 ekor sapi selama 12 hari. Nah, jadi ini adalah 25 ekor sapi, kita harus kalikan dengan berapa hari yang mampu untuk mensuplai dia. Kali 12 sama dengan peternak itu membeli beberapa ekor sapi lagi, sehingga persediaan pakan habis dalam 10 hari. Berarti ini anggap aja A ya. A dikali 10. Yang semulanya habis 12 hari, sekarang karena dia beli lagi sapinya, habis dalam 10 hari, lebih cepat. Berarti kita harus hitung dulu A-nya. Berarti A-nya sama dengan 25 kali 12 dibagi 10. Oke, kita bagi ya. Ini kita bagi 5, 2. Ini kita bagi 5, 5. Sehingga ini kita bagi 2, 6. Berarti 30. Nah, jadi 30 sapi tuh.
Jadi untuk 10 hari itu dia bisa mensuplai 30 sapi. Pertanyaannya adalah banyak sapi yang dibeli lagi oleh peternak tersebut adalah ya udah totalnya 30, yang semulanya adalah 25, berarti dia beli tambahannya adalah 5 sapi atau 5 ekor. Begitu, ya. Itu nomor 11. Kita lanjutkan nomor 12. Dalam sebuah tabung terdapat gas dengan volume 50 cm kubik yang bertekanan 1,8 atmosfer. Jadi volumenya sama dengan 50 cm kubik, sementara tekanannya adalah 1,8 atmosfer. Singkatannya ATM ya, atmosfer. Pada suhu yang tetap, volume gas berbanding terbalik dengan tekanannya. Volume gas terbalik dengan tekanannya. Jika volume gas diperbesar 20%, berarti volume 1, ini tekanan 1. Berarti volume 2 diperbesar mana nih? Diperbesar 20%, berarti 50 ditambah 20% itu berarti 20%, 2/10 dikali 50 ya. Sama dengan 50 ditambah coret-coret 5 jadi 10. Berarti volume kedua adalah 60 cm kubik. Nah, pertanyaannya, berapa tekanannya? Dia volume gas berbanding terbalik ya, pada suhu yang tetap. Volume gas berbanding terbalik dengan tekanannya. Jika volume gas diperbesar 20%, maka tekanannya menjadi berapa? P2-nya menjadi berapa? Ya, berarti ini berbanding terbalik. Berarti ini kali ini sama dengan ini kali ini. Berarti volume 1 dikali P. Sorry, ini bukan P2, ini P1. P1 sama dengan P2 dikali P2 ya. Volume 1-nya adalah 50. P1-nya 1,8, V2-nya adalah 60 dikali P2. Oke, berarti P2-nya sama dengan 50 dikali 1,8 dibagi dengan 60. Ini kita coret. Coret. Berarti P2-nya adalah 5 kali 1,8 berapa itu? 9 ya? 9 per 6. 9 per 6 itu adalah 1,5. Nah, berarti tekanan kedua itu menjadi 1,5 atmosfer atau 1,5 atm. Nomor 12 sudah terselesaikan. Baik, kita lanjutkan nomor 13 ya. Pembangunan sebuah gedung direncanakan selesai dalam waktu 60 hari jika dikerjakan oleh 24 orang. Berarti ini pakai perbandingan terbalik nih. 60 hari dikerjakan oleh 24 orang. Oke. Setelah dikerjakan 40 hari, berarti dalam 40 hari ini masih dikerjakan oleh 24 orang. Ya. Nah, ternyata pekerjaan tersebut terhenti selama 8 hari. Terhenti selama 8 hari. Berarti dia ada stop 8 hari. Ada stop 8 hari, berarti yang semula harus 60 hari, sudah dikerjakan 40 hari, berarti sisa waktu 20 hari untuk on time 60 hari. Ternyata stop 8 hari. Berarti punya sisa waktu untuk menyelesaikan tepat waktu adalah sisa 12 hari. Ya, berarti dia harus ditambah dengan sisa harinya adalah 12 dikali jumlah pekerjanya ada berapa. Seperti itu, ya. Berarti kita bisa kerjakan seperti ini. 60 kali 24 144 1440 ini 24 kali 4 960 ditambah 12A. 1440 dikurangi 160 0 8 13 09 480 sama dengan 12A. Berarti jumlah pekerjaannya adalah 480 dibagi 12 sama dengan 40 orang. Nah, jadi untuk diselesaikan tepat waktu dalam waktu 12 hari butuh 40 orang. Berarti tambahannya berapa tuh? Berarti tambahannya adalah 40 orang dikurangi jumlah awalnya adalah 24. Sehingga menjadi 16 orang. Jadi tambahan pekerjaannya adalah 16 orang. Baik, nomor 13 sudah kita selesaikan. Kita lanjut ke nomor 14. Nomor 14 ya.
Ferdi membeli sepeda motor. Beli seharga 12 juta rupiah. Beli 12 juta rupiah karena kebutuhan yang mendesak. Sepeda motor itu dijual dengan rugi 2,5%. Berarti rugi dia. Rugi 2,5%. 2,5%. Nah, berapa harga penjualan sepeda motor tersebut? Persentase rugi. Berarti persentase rugi itu sama dengan rupiah rugi dibagi dengan rupiah beli dikali 100%. Nah, ini gimana kita kerjakan? Kita pisahkan dulu. Ya. Ini 25%. Berarti 2,5% sama dengan rugi. Kalau rugi berarti beli lebih besar daripada jual. Berarti 12 juta dikurangin jual per harga belinya adalah 12 juta kali 100%. Nah, ini bagaimana kita kerjakannya? Persen kita bisa coret karena bentuknya masih perkalian. Kemudian 0,2 ini bisa kita coret. Lalu kita kali silang saja ini biar cepat. 2,5 dikali 12 adalah 30. Tinggal tambahin 0,4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sama dengan 12 juta dikurangin jual. Nah, sehingga jualnya bisa kita lihat di sini. 12 juta dikurangin 300.000. Berarti harga jualnya adalah 12 juta kurang 300.000, 11.700.000. Nah, sehingga nomor 14 sudah terselesaikan. Kita lanjut nomor 15. Pak Syarif menjual sebuah rumah dengan harga 44 juta. Jual seharga 44 juta rupiah. Nah, kemudian hasil penjualan tersebut ternyata untung 10%. Untung 10%. Pertanyaannya, berapa harga beli rumah? Berarti dia untung ya. Persentase untung sama dengan rupiah untung selalu dibagi dengan rupiah beli dikali 100%. Nah, ini bisa kita kerjakan seperti ini. 10%. Kalau untung itu berarti jual yang lebih besar daripada beli. Jualnya tunggu sebentar, apakah saya salah? Iya, jual yang lebih besar. Berarti jualnya 44 juta. 1, 2, 3, 44 juta dikurangin dengan harga beli. Belinya belum diketahui, itu yang ditanya, per beli kali 100%. Nah, bagaimana cara mengerjakan ini? Kita langsung coret aja persentasenya karena bentuknya masih perkalian. Kita kali silang. 10 kali B adalah 10B sama dengan 44 juta dikali 100, 4.400.000 juta. Betul ya? 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 7, 8, betul. Dikurangin 100B. Nah, 100B kita pindah ke sisi kiri supaya positif. Jadi dia pindah positif ke sini. 10 ditambah 100 adalah 110B. Sama dengan 4.400.000 rupiah. Sehingga B-nya kita bisa temukan 4.400.000 dibagi dengan 110. 0 kita coret 1. 44 bagi 11 adalah 4. Tinggal tambahin 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 40 juta. Nah, berarti harga belinya sudah kita bisa jawab bahwa belinya adalah 40 juta. Dengan demikian nomor 15 terselesaikan.